I don't know about that woman. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. She's sex, drugs, cocaine. Beautiful. I was struggling like this. A boat? He's dead. But the body's still. Found her. Cerita berawal dari keberadaan seorang mahasiswi bernama Jill yang hobi berlibur ke daerah-daerah terpencil yang ada di negara Spanyol. Karena selain murah, liburan di antah berantah seperti ini bisa membuatnya happy dan tahu diri. Selama ini pun Jill selalu ditemani si bestie bernama Vivian, mahasiswi cantik yang paling anti kesepian. From the nearest town. Sebelum ke lokasi berikutnya, mereka berniat ke kota dulu untuk membeli bekal sekalian minum-minum di sebuah bar. Tapi tak lama kemudian datanglah orang yang mengaku sebagai turis dan ujuk-ujuk meminta tumpangan ke kota. You need a ride, please. Vivian dan Jill jadi gak mau memberikan tumpangan ke pria asing yang membawa belati gedong. Lalu si bewok gercep menjelaskan bahwa pisau yang ia bawa cuma untuk nyari kayu bakar. Wait, please. No, wait. Joder. Close call. Mereka katanya gak akan mudah ketipu dengan orang asing yang bisa saja adalah seorang begal. Di saat itu pula si bewok akan tetap pergi ke kota sekalipun harus berjalan kaki. So I was 17 and he's standing. Selain cantik, Vivian adalah sosok strong woman yang sudah seperti satpamnya bagi Jill. Lalu ketika asik bercerita, mereka melihat sebuah mobil yang ngebet ingin nyalip. Jill yakin tuh sopir edan sedang kebelet ngising atau bahkan sudah kebabayan di celana. Lalu setelah mendapat penginapan, mereka pun menikmati malam di sebuah bar sebelum lanjut berpetualang esok hari. Homo or gentleman. Try to be accepting. I mean, what if the bar runs out? Mereka bisa melihat kedatangan sekelompok turis asal Amrik yang baru tiba di dalam bar. Kemudian Jill melihat seorang pria tampon yang terpesona oleh anggunnya mahkota Bombay yang dikenakan Jill. Dan karena alasan tersebut, Jill memberanikan diri untuk berkenalan dengan si turis yang bernama Peter. Hey. The wings were crashing about. A small airport just outside of town. Karena sama-sama pelancong, Jill dan Peter jadinya mudah akrab. Lalu Peter bercerita bahwa ia dan teman-temannya sedang terdampar di kota ini akibat pesawat yang mereka tumpangi mengalami kerusakan. Jadi sambil menunggu kang mekanik benerin karbu pesawat, ia dan teman-temannya akan menginap di sekitaran sini. Mendengar kabar tersebut, Jill jadi bersemangat apalagi saat mengetahui Peter dan teman-temannya anak-anak pejabat pajak. Kaya dong. Bahkan Vivian akhirnya ikut nimbrung dengan gayanya yang anggun meskipun terkesan killer. More of a send-off. Chelmsford. Perhaps you don't understand. You're Exist through. through religious teaching. The question is which religion? Which is rooted in Canaanite and Babylonian teachings. The Bible. Well, Setelah hampir sejam ngobrol, Jill dan Peter mulai merasa nyambung dan sama-sama nyaman. Kemudian Jill mengajak Peter ikut berhiking bersamanya daripada cuma kelayaban di kota yang terbilang sepi ini. Ajakan tersebut jelas membuat Peter tertarik hingga ia pun langsung memberitahukan teman-temannya. We're going on hike tomorrow. What? Don't be a dick, Clive. Cliff hampir saja ketabrak pasangan preman yang tadi sempat rusuh di jalanan. Kejadian ini pun terlihat oleh si bewok yang baru saja tiba di kota ini. Our hearts beat
I don't know about that woman. Di keesokan paginya, Jill dan Vivian sudah bersiap untuk berhiking bersama teman-teman baru mereka. Kelima turis ini pun tentu saja akan menambah keseruan mereka yang tadinya cuma berdua seperti pasangan lesbian forever. Bahkan Jill meminta Peter duduk di depan biar selama perjalanan mata indahnya tidak ketiduran. Menurut info dari si pemilik penginapan, Jill berkata jalur hikingnya akan mereka lalui katanya jarang didatangi para turis. Tapi bukannya takut, ia dan teman-teman barunya malah merasa tertantang untuk bisa menjajalnya. Lagi-lagi mereka berurusan dengan si preman Wati yang merupakan warga lokal di daerah ini. Wanita yang bernama Carmen ini pun melarang para turis seperti Jill memasuki hutan, apalagi mau berkemah di daerah kekuasaannya. Tapi ketika Jill dan teman-temannya kekeh ingin pergi, Carmen memberikan waktu 3 jam dan harus segera pergi dari hutan ini. Thank you. Aturan dari Carmen sedikit pun tidak membuat mereka takut berpetualang di daerah susah sinyal. Dan inilah petualangan para turis di sebuah hutan yang memiliki cerita-cerita mengerikan. Suasana kebun bagaikan taman surga bagi Jill yang sedang kasmaran terhadap Peter. Lalu di tengah kebersamaan mereka, Vivian katanya sempat membaca sebuah artikel tentang hutan ini yang dulunya adalah tempat berburunya sosok psikopat, di mana sosok udik tersebut selalu memburu para turis dan mengulitinya untuk dijadikan berbagai kerajinan termasuk gendang khas Spanyol. Tapi untungnya seorang pendeta berhasil menangkap dan ngebarbeque si udik hidup-hidup. What are you talking about? Meskipun terdengar horor, mereka tidak takut karena kisah tersebut sudah puluhan tahun berlalu. Kemudian Jill mengajak Bang Peter nyari lapak yang sepi daripada dengerin kisah-kisah yang gak jelas. Bahkan mereka yang sama-sama ketampar lope menjadikan Danau Butek ini sebagai saksi dari awal kisah cinta mereka yang diresmikan dengan sesi adu paruh. Sehabis maghrib, Vivian terlibat cekcok dengan klip yang sempat nyinyirin gaya hidup bebas Vivian dan Jill selama ini. Perdebatan ini pun membuat Vivian kebelet kompol ketika Jill dan Peter masih asik bebogohan di tengah kebun. What do you mean? Selang beberapa saat, Jill menemui Ned setelah mendengar teriakan Vivian yang kini entah berada di mana. Namun pria ini katanya tidak mendengar teriakan dan tidak melihat Vivian sejak terlibat cekcok dengan Cliff. Something's not right here. Vivian! What happened? I got tired of Ned's yammering, so I took... Cliff dan Ned ikut melakukan pencarian hingga membuat Anna yang sedang ngising dengan pacarnya langsung ketakutan. Anna pun mengaku sempat mendengar teriakan Vivian yang sepertinya agak jauh dari lokasi mereka. We got separated. Saat mereka sudah berkumpul, Ned curiga Vivian telah diserang oleh hewan buas. Atau menurutnya bisa juga Vivian telah diculik oleh pasangan preman yang sempat menghadang mereka. Sure she's okay. Maybe she went back to the fire. What's that? Di tengah pencarian, mereka kaget karena semua duit plus barang-barang mereka telah menghilang. Kejadian ini membuat Michael dan teman-temannya curiga jangan-jangan Vivian adalah pelaku pencurian ini. Bahkan menurut Michael, Jill sengaja mengajak mereka melakukan pencarian biar Vivian bisa dengan leluasa menjarah harta miliknya. Jill gak terima dong, malahan ia menuduh Cliff yang telah melakukan sesuatu terhadap Vivian. Tapi menurut Jill mending mereka cari Vivian dulu daripada saling tuduh seperti ini. Frightened or hurt? In case she comes back. Wait, does anyone else hear that? She's at the van. Jill mendengar suara musik yang ternyata berasal dari mobilnya. Hingga mereka pun curiga jangan-jangan itu adalah Vivian. Jill makin bingung karena tidak menemukan siapapun di mobilnya. Lalu selang beberapa saat, Jill melihat bagasi portable miliknya yang tergeletak begitu saja.
Jill benar-benar syok saat menemukan jasad Vivian yang sudah tidak memiliki kulit. Lalu Peter dan teman-temannya berusaha mencari Jill yang kini sedang ketakutan parah. How do we get Miss Minimum Wage back then? Look, whoever did it might be out there. Found her. Selang beberapa saat mereka baru tahu ternyata mobil Jill sudah dalam keadaan mogok. Keadaan ini membuat Jill makin emosi, apalagi ia sempat dituduh sebagai pencuri. Lalu Peter memohon agar mereka tetap bersama, mengingat ada sosok psikopat yang sedang berkeliaran. Stick together. Jill katanya gak terima bestinya diperlakukan seperti itu. Kemudian Jill mengungkapkan kecurigaannya terhadap Cliff karena cuma dialah yang sempat cekcok dengan Vivian. Sementara Peter gak percaya karena ia sudah kenal betul dengan sahabatnya itu. Danger might be in here. I don't trust them. Can't understand why you do. Di keesokan paginya mereka dikagetkan oleh menghilangnya jasad Vivian. Dan untuk keanehan yang satu ini, kecurigaan Jill tertuju kepada Michael yang memang bangun paling duluan. Kelakuan Jill yang asal jeplak membuat Cliff mulai muak karena Michael tak punya alasan yang kuat untuk menghabisi Vivian. Dan makin lama mereka mulai saling tuduh karena bagaimanapun juga mereka baru saling kenal. Tapi untungnya Peter bisa menjadi penengah dan meredakan emosi teman-temannya. Lalu ia mengajak semua orang berkemas untuk pergi ke kota dan mencari bantuan sekalipun harus berjalan kaki. Should we call a service? Oh, well, we'll figure it out. Sebelum beresin barang-barang, Ned yang mules berat sedang prepare ngising di tengah kebun. Lalu setelah menyiapkan tisu cebok, ia lanjut nyetandar 2 di tengah pantauan seseorang yang misterius. Mereka masih menunggu kedatangan Jill dan Peter yang sedang mengambil air. Lalu ketika Anna menanyakan Ned, para belalai baru sadar Ned belum kembali sejak izin ngising. Kemudian Anna memaksa teman-temannya untuk segera melakukan pencarian. No, wait for me. I'll grab my... I'll hold the fort. Mereka dikagetkan oleh teriakan Anna yang baru saja melihat kematian Ned. Kejadian ini menambah lagi korban tewas sejak mereka menginjakan kaki di hutan ini. Allah! Allah! Mereka tidak habis pikir dengan si pelaku yang menghabisi Ned dengan cara menyumpalnya pakai tisu. Bau podol lagi. Kemudian Jill berkata bahwa si pelaku juga telah merampas HP milik Ned. Dari banyaknya kengerian yang mereka alami, Peter curiga si pelaku adalah orang yang terobsesi dengan kisah psikopat yang dulu pernah eksis di hutan ini. Atau bisa juga sosok udik tersebut masih hidup sampai sekarang. Singkat cerita, mereka pergi ke kota menggunakan rute tercepat dengan menembus semak-semak. Di saat itu pula, Carmen dan suaminya tiba di lokasi mobil yang sudah ditinggalkan Jill dan teman-temannya. Are you kidding me? Karena semak-semak makin padat, Peter mengajak untuk nyari jalan lain. Perjuangan mereka pun terbilang sulit karena jangankan pergi ke kota, ke jalan utama saja mereka jadi bingung harus pergi ke arah mana. Peter merasa yakin semak-semak yang tadi membuat mereka nyasar sampai ke tepi jurang seperti ini. Tak lama kemudian Anna melihat kepulan asap yang menandakan adanya seseorang. Tapi karena jarak yang terlalu jauh, mereka menolak saat Anna mengajak untuk mendatanginya. Kemudian Jill menyarankan mereka beristirahat dulu karena hari sudah mau maghrib. Akan tetapi Cliff malah nyinyirin Jill yang ia anggap sok jadi pemimpin. So much better. There's people, right? That's 5. Peter meminta agar mereka saling bergiliran tidur di tengah bahaya yang bisa muncul kapan saja. Lalu ketika yang lain setuju, Cliff masih emosi atas pukulan Jill yang terasa gatal di pipinya. Semua orang auto heboh setelah Cliff sempat melihat seseorang. Tapi karena gak kelihatan lagi, semua orang pun tidak percaya dengan pengakuan Cliff yang bisa saja cuma halusinasi.
You boss! No! Been killed. Seseorang dengan sengaja menjatuhkan batu gedong dan menghantam klip sampai pindah alam. Hingga di keesokan harinya mereka pun terlalu takut untuk melanjutkan perjalanan, bahkan untuk sekedar mengambil barang-barang. Lalu Peter teringat dengan kepulan asap kemarin yang mereka lihat. Karena bisa saja di tempat itu mereka mendapatkan pertolongan. Lalu setelah semuanya sepakat, mereka memberanikan diri untuk mengambil barang-barang dulu. Michael. We have to go. Don't. Michael. What are we doing? Clive's back. Meskipun takut setengah matot, mereka berjalan ke lokasi yang ditemukan Anna. Perjalanan ini pun terasa berat bagi Anna yang terbilang paling ketakutan ketimbang teman-temannya. Anna, wait! Peter berusaha menenangkan Anna yang paling rapuh di situasi seperti ini. Hingga mereka pun bisa sampai ke lokasi tujuan yang ternyata merupakan sebuah rumah. Dan seperti biasa, Anna ketakutan saat Peter mengajak untuk mencari si pemilik rumah. Hello? Tak disangka rumah yang mereka temukan sedang dalam keadaan kosong. Lalu dari benda-benda yang mereka lihat, Peter merasa yakin bahwa rumah ini adalah milik Carmen si premanwati. Mereka heran dong, apa alasan Carmen dan suaminya tinggal di tengah kebun dan melarang mereka berkemping di hutan. Found something. Oh my god. It's not your run-of-the-mill porn. Dari apa yang terlihat, mereka menduga Carmen adalah seorang pembuat film jadah yang ada adegan siksa-siksaannya. Atau bisa juga mereka adalah pasangan psikopat yang telah menghabisi Ned dan Vivian. I'm sorry. Maybe it's karma. Of course. She's laying down. Jill mengajak untuk melanjutkan perjalanan karena cepat atau lambat, Carmen dan suaminya akan datang. Namun kondisi mereka yang sudah lelah membuat Peter menolak, apalagi jika teringat dengan Anna yang sudah seperti kena mentol. Kemudian kita beralih ke si bewok yang sudah kembali ngabolang dan sedang berada tak jauh dari lokasi Carmen. Kali ini ia pun sibuk sedang melungin sirung atau segala macam hal yang bisa ia makan. Jill memberitahu bahwa mereka akan menginap selama semalam di rumah ini. Syukur-syukur Carmen dan suaminya tidak pulang hingga mereka bisa meninggalkan rumah ini dengan aman. You guys sound serious. Ketika tengah malam mereka bisa mendengar kedatangan sebuah mobil yang tak lain adalah kedatangan Carmen dan suaminya. Kemudian Jill mengajak Anna memberitahukan yang lain agar mereka sembunyi dulu sebelum lanjut kabur. Guys, wake up. Mereka bisa mendengar saat Carmen menyalakan generator hingga listrik dan radio langsung menyala. Lalu ketika Carmen berusaha masuk, Peter dan Michael bergegas memblokir pintu. Carmen mengetahui keberadaan para turis yang dari dulu paling ia benci. Karena baginya para turis selalu kepo dan bisa mengancam usahanya sebagai pembuat film jadah. Carragazza puta parta. So what are they doing? They're coming. yourself at home. Me from here. A gift put no one left. Seseorang baru saja menyabet Carmen dan menjedor suaminya sampai pasangan itu pun terkapar sekarat. Dugaan Peter dan teman-temannya pun salah bahwa psikopat yang asli bukanlah Carmen dan suaminya. Mereka gercep memblokir pintu saat Carmen minta tolong dan berusaha masuk ke rumahnya. Namun Jill yang tidak tahu diri dengan sengaja membiarkan Carmen tewas daripada si pelaku ikutan masuk ke dalam rumah. I just don't understand. She also called us gifts. Saat kekacauan berhenti, Jill langsung mengecek keadaan di luar rumah. Dan mumpung si pelaku tidak kelihatan, Jill katanya akan mengalihkan perhatian si pelaku agar Peter bisa membawa teman-temannya kabur menggunakan mobil Carmen. Lalu mereka tinggal memikirkan cara untuk mengambil kunci mobil yang kemungkinan masih dipegang oleh Carmen. He's still in the truck. If whoever's out there. What about the radio?
Michael baru ingat kenapa gak dari tadi mereka mencari bantuan menggunakan radio. Dan untungnya panggilan berhasil tersambung ke seorang anggota tim SAR. Yes. Let them know where we are. Baru juga tersambung, sang psikopat malah matiin generator hingga kelistrikan kembali matot. Terlihat mereka pun bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Why hasn't he attacked yet? Selang beberapa saat mereka heran kenapa psikopat belum melakukan serangan lagi. Apakah dia sudah pergi? Kemudian Michael berencana untuk keluar dan mencari bantuan. Michael. Saat semua orang tertidur, Michael meminta Anna menunggu selama ia mencari bantuan. Kepergian Michael pun terasa berat bagi Anna, apalagi ia punya firasat buruk tentang pacarnya ini. Di keesokan paginya, Peter menanyakan keberadaan Michael yang saat ini masih berjalan mencari jalan utama. Jelas bakalan sulit juga, karena Michael tidak membawa apapun termasuk peta. Kemudian Peter memberitahu Jill tentang kepergian Michael. Said he was going for help, but Person's got a better chance than a group. Mereka tidak tahu akan nasib Michael yang baru saja diserang sosok psikopat. Lalu Peter mengajak teman-temannya untuk pergi daripada cuma menunggu bantuan yang mungkin tidak akan datang. Tapi sebelum itu mereka harus mengambil kunci mobil Carmen terlebih dulu. We got lucky. Dengan tidak adanya tembakan, Peter akhirnya berani untuk menuju mobil Carmen. Lalu ia menyuruh ciwi-ciwi menunggu selama ia mendapatkan mobil untuk menjemput mereka. what's he doing? Jill dan Anna kecewa karena menganggap Peter kabur tanpa membawa mereka. Padahal Peter sedang mencari keberadaan psikopat sekalian parkir. Get in! Setelah mereka berhasil lolos, kita bisa melihat kelakuan sang psikopat yang ternyata sudah membunuh si bewok juga. Sementara Peter yang sedang menggeber mobil tiba-tiba dikagetkan oleh penemuan jasad Michael yang sudah dikupas. Namun daripada berhenti, Peter terus melanjutkan pelarian mereka. Back tire's nearly flat. Pantesan mobil kerasa gubal-gabel, ternyata ban belakang mengalami kebocoran. Keadaan ini memaksa Peter untuk segera mengganti ban yang sebenarnya sudah disabotase oleh psikopat. Peter langsung tewas oleh serangan psikopat yang ternyata adalah... I'm sorry about that. I think she's out of it. Anna masih sulit percaya ia telah ditipu Jill dan Vivian yang merupakan pasangan begal psikopat. Ia pun bisa melihat kelakuan Vivian yang telah mengumpulkan duit Anna dan teman-temannya. Lalu dengan santuinya Jill berkata bahwa ia dan Vivian sudah biasa berlibur sambil ngebegal. Sementara jasad yang dibuat mirip Vivian itu adalah jasad korban mereka sebelumnya. Absolutely. Work ethic. What we go through. Jill menceritakan kemiskinan yang ia alami sejak krisis beberapa tahun silam. Ia pun tahu semua itu karena ulah orang tua Anna dan teman-temannya yang merupakan para pejabat korup di negara mereka. Kemudian Jill dan Vivian mempersilahkan Anna untuk kabur, biar nasib Anna dan teman-temannya diketahui banyak orang sebagai bentuk perlawanan terhadap para pejabat korup. Don't wanna sleep in. Mungkin dari kalian banyak yang gak menyangka kelakuan Jill dan Vivian yang terbilang rapih menyembunyikan kelakuan mereka. Buat para psikopers, saya yakin kalian gak akan baper dengan ending yang mungkin bikin kesel. Karena sudah jelas film ini mengisahkan tentang kelakuan pasangan begal, bukan kisah tentang penderitaan yang berakhir bahagia. Bahkan di akhir cerita kita bisa melihat alasan utama Jill menargetkan Anna dan teman-temannya. Karena bagaimanapun juga keserakahan para pejabat bisa membawa petaka buat banyak orang. Beda dong dengan Konoha. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. You can never run.